Kita manggilnya Kang Nande. Mungkin di sini juga ada yang kenal ya. Ada. Sutardi Nande itu wajahnya Arab banget. Pernah ditawari oleh habaib, ya, nggak saya sebutkan nama Abdullahnya ya. Itu ya, ceplosan ya. Ditawari gitu ya. Yang nawarinya jangan disebutkan nama Abdullah alatasnya, jangan. Dek, ente mah Arab katanya. Ente mah wajahnya udah pas nih, punya modal wajahnya Arab. Bahkan lebih Arab dari anak nih katanya. Ente kalau mau bisa dapat paspor nasab, Dek. Dari Robito katanya. Kata dia nih. Terus gratis gitu, Bib? Enggak. Bayar atuh katanya. Berapa? Ditawarinya 30 juta. Boleh cross check. Ya, ada di Facebook itu. Kang Nande Sutardi Betex gitu disebutnya. Itu jamaah saya. Ditawari 30 juta. Kemudian wah, Bib mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel berjumpa kembali. Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dan saudara-saudara, kita masih berbicara tentang Ba'alawi ya. Jadi keburukan para Ba'alawi di tanah air kita ini semakin lama semakin kebongkar, semakin menampakkan wajahnya satu persatu keburukan itu. Seperti dalam hal ini, jadi ada salah seorang jamaah dari Said Alwi yang ditawari paspor, jadi buku pernyataan nasab yang dikeluarkan oleh Robito Alawiyah. Jadi punya tampang memang seperti pada cuplikan di depan tadi, ya, seperti itulah. Jadi wajahnya sudah mirip, Arab-Araban, jadi ditawari 30 juta. Ya. Kemudian turun sampai 7 juta. Nah, jadi ini adalah salah satu keburukan kebongkar kan. Dan mungkin saja para Ba'alawi yang ada sekarang ini, yang mengaku habaib, yang menyebar di mana-mana ini, itu semua ya kayak gitu ya. Hanya memiliki buku yang sifatnya boleh beli, padahal dari mana-mana ya. Nasabnya nasab asli Indonesia. Mungkin orang Indonesia jadi habib dengan mengeluarkan dana ya sekitar 30 juta ke bawah itulah ya. Sebab harganya variasi sesuai penawaran ya, dari 30 sampai 7 juta lah. Itu sudah jadi habib itu ya. Sudah punya modal, itu bisa ceramah, tinggal belajar ceramah bisa dapat duit dan dipuja-puja itu oleh warga Indonesia yang masih kurang pinter ya. Kalau yang sudah pinter enggak ya. Jadi yang masih kurang pinter emang masih muja-muja itu yang ngaku habaib ya. Padahal tertipu dia ya. Nah itu jadi kita prediksi kayaknya sepertinya semua para habaib ini kayak begitu ya. Jadi punya paspor itu hanya beli ya, mengeluarkan dana. Mungkin saja setelah transaksi itu oke, pembayarannya bisa dicicil lah gitu ya. Bisa dicicil lah perjanjian ya. Perjanjian atau punya DP berapa gitu. Iya, ya bisa saja kayak pisang goreng ya. Jadi semakin kemari semakin kebongkar dan besar kemungkinan akan terjadi seperti itu. Jadi sudah jelas ya saudara-saudaraku, masa kurang jelas apanya lagi. Ya, kalau tidak percaya apanya lagi. Itu kalau nasab Ba'alawi itu palsu ya.
bukan keturunan Nabi, ya, terputus. Ya udah kayak gitu, mereka sudah menampakkan keburukannya. Keburukannya sudah ditampakkan oleh Allah, ya. Jadi Allah sudah menunjukkan keburukan-keburukan yang mereka lakukan, ya. Nah itulah, ya, seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita simak saja penuturan dari Said Alwi untuk lebih lengkapnya, ya, bagaimana ceritanya dan seperti apa, ya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe. Jazakallah khairan kasiron. Baik, kita simak videonya. Inilah yang menjadi garis besarnya, ya, khuyala'a au batara, sombong. Kalau ternyata buktinya sahabat Abu Bakar datang bertanya, ya Rasulullah, apakah aku juga termasuk orang yang akan masuk neraka? Kata Rasul, tidak wahai Abu Bakrin, karena engkau tidak melakukannya karena kesombongan. Nah, titik beratnya ada di dalam kesombongan. Kalau cuma pakai pakaian kemudian tujuannya sombong masuk neraka, apalagi kesombongan dengan maksiat. Sudah maksiat, ngelawan syariat, ngaku turunan Nabi, berarti menjelek-jelekan nama baik keluarga Nabi dengan akhlaknya yang buruk, dengan penyelisihannya terhadap syariat, maka tentu ini lebih sombong. Karena apa? Allah tidak akan mengadab kami karena kami turunan Nabi. Pret, cuma turunan loh, gitu kan? Itu pun kalau benar, kalau enggak kita enggak tahu. Wallahu a'lam. Karena banyak sekarang kok yang dapat paspor nasab itu dari beli, ada. Saya punya jamaah namanya Sutardi, wajahnya kebetulan masih ada kekerabatan. Kebetulan wajahnya Arab banget. Kita manggilnya Kang Nande. Mungkin di sini juga ada yang kenal, ya. Ada. Sutardi Nande itu wajahnya Arab banget. Pernah ditawari oleh habaib, ya, enggak saya sebutkan nama Abdullahnya, ya. Itu ya, ceplosan, ya, ditawari gitu, ya. Yang nawarinya jangan disebutkan nama Abdullah alatasnya, jangan. Dek, ente mah Arab katanya. Ente mah wajahnya udah pas nih, punya modal wajahnya Arab. Bahkan lebih Arab dari anak nih katanya. Ente kalau mau bisa dapat paspor nasab, Dek. Dari Robito katanya, kata dia nih. Terus gratis gitu, Bib? Enggak, bayar atuh katanya. Berapa? Ditawarinya 30 juta. Boleh cross check, ya, ada di Facebook itu, Kang Nande Sutardi Betex gitu disebutnya. Itu jamaah saya, ditawari 30 juta. Kemudian wah Bib, mahal banget itu. Akhirnya turun dikurangi sampai mentok-mentok di 7 juta. Ya udahlah, 7 juta. Enggak apa-apa, Dek. Tapi jangan di bawah itu, enggak bisa, Dek, katanya. Ayo nanti Anda bawa ke Bogor katanya gitu. Ayo ke Jakarta apa ke Bogor, malu Pak saya. Pokoknya kata mereka seperti itu. Tapi enggak lah, Bib, katanya. Buat apa? Ente ini nanti naik stratanya. Jadi memang itu menjadi sebuah modal untuk cari duit, ya. Betul, ya. Dan ini banyak terjadi, bukan cuma murid saya yang satu ini saja. Ini pengakuan asli, boleh di cross check. Dan orang yang menawarinya itu masih hidup dan tinggal di Karawang juga. Aslinya bukan orang Karawang, tapi dia tinggal di Karawang orangnya. Nah, ketika belum lama ini, pekan lalu Kang Sutardi ketemu lagi dengan orang tersebut malunya minta ampun katanya. Ya karena seperti itulah. Jadi memang buat nyari-nyari duit sekarang. Sekarang beginilah. Mau turunan siapa, bahkan mau turunan Fir'aun, turunan Abu Jahal, tapi orang itu mukmin, muslim, takwa, soleh, dan berilmu, apalagi alim, dan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun turunan Fir'aun, kalau dia muslim, mukmin, takwa, soleh, alim, benar akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikuti dia, karena dia bernasab kepada Rasul dengan ilmunya. Al-ulama warasatul anbiya.
Awas hati-hati. Ini kejadian nyata, saya punya sahabat di Cikarang. Ini murid-muridnya ada yang di sini juga nih. NU banget, kayak NU orang Cirebon aslinya, kayak Amrin Al-Maghfurlah. Punya murid, ya, itu ya habaib. Kemudian ngaji di kayak Amrin. Pada saat kemudian bikin majelisnya juga bukan ngaji kitab, karena nggak bener ngaji kitabnya nggak bisaeun. Cuma ratib. Tapi Masya Allah, pada saat datang ke Kiai Amrin yang suruh cium tangan. Gayanya seperti guru kepada murid, padahal murid kepada guru. Gayanya sudah seperti guru kepada murid. Kejadian nyata, wallahi demi Allah juga. Saya dipanggil oleh seorang ulama punya pesantren di Subang, dekat dengan Lanud, Arhanud, ya, dengan tempat tentara angkatan udara di Subang. Nah kebetulan saya menyampaikan tentang syariat ini, dan kiai setelah selesai saya ngaji, makanya saya kalau disuruh makan sebelum ngaji saya biasanya nggak mau. Jadi setelah ngaji saja, supaya fokus saja ngaji. Karena saya fokusnya ngaji. Beres lah ngaji, dibawa ke rumahnya, makan. Saat makan itu kiai bilang begini, Sayyidi benar. Dan beliau itu salah satu dari anggota lembaga Bahsul Masail NU Jawa Barat, ulama. Benar Sayyidi, apa yang jenengan tadi sampaikan itu kejadian di sini. Maksudnya gimana? Saya punya santri habaib. Tadi itu sore orang tuanya ada satu rombongan datang kemari. Nah, pas Banser, teman-teman Banser ngasih tahu Sayyidi sudah ada di Arhanud. Oh, mereka langsung bergegas pulang. Sieun juga nama, ya, wedian, anak apa, grandong. Ya, anak buah mak lampir kia-kia. Lawas kula ning Cirebon, gitu kan. Kan di Cirebon gitu kan. Baik sahabat yang masih setia bersama Konsep Kehidupan Channel, seperti itulah ya. Seperti itulah terjadinya. Jadi kita yakin bahwa Robito Alawiyah sendiri melakukan hal itu, yaitu memperjualbelikan buku nasab, paspor nasab lah ya, kepada siapa saja yang punya uang, yang punya duit dan bisa berkesempatan menjadi habib. Ini adalah suatu kenistaan yang luar biasa ya. Jadi suatu perbuatan yang tercela, harusnya ini dihukum ini ya, harusnya hukum ini yang main ini. Ya, tidak ada hukum di dunia, mungkin hukum Allah yang akan lebih pedih ya. Mudah-mudahan saja ya. Ini sebuah perbuatan yang sudah merusak akidah, juga merusak nama baik Rasulullah, merusak nasab Rasulullah nih ya. Jadi pantas-pantas saja para kiai, para ulama, para tokoh di Indonesia berjuang membongkar ya nasab Alawi untuk menjaga kesucian nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan juga menjadi menambah satu wawasan dan pengalaman buat kita untuk disebarluaskan dan disampaikan kepada yang perlu kita menerima dan kita beri informasinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.